Vihara yang di pojok kota. Di sebuah kota besar yang tak pernah tidur, berdiri sebuah vihara tua di sudut kawasan padat gedung dan jalan layang. Di siang hari, vihara itu tampak kontras, tenang di tengah hiruk-pikuk klakson dan langkah manusia. Pohon bodi tua menjulang di halamannya, akarnya merambat di lantai batu yang telah aus dimakan waktu. Vihara itu sering disebut dalam buku wisata. Banyak umat Buddha datang untuk berdoa. Banyak turis datang untuk berfoto dan merasakan ketenangan yang jarang ditemukan di kota sebesar ini. Namun hanya sedikit yang tahu, vihara itu menyimpan satu ruangan yang tidak pernah dibuka. Sebuah kamar kecil di sayap belakang vihara. Pintu kayunya gelap dan tua, dengan gembok besi yang selalu terkunci. Tidak ada papan larangan, tidak ada penjelasan tertulis. Hanya satu kalimat yang kerap dibisikkan para pengurus lama. Kamar itu jangan dibuka. Pak Wen, penjaga lama. Dulu, vihara ini dijaga oleh seorang pria tua bernama Pak Wen. Ia adalah pemilik sekaligus penjaga vihara sejak puluhan tahun lalu, jauh sebelum kota berkembang seperti sekarang. Pak Wen dikenal pendiam, sederhana, dan sangat tekun menjalankan praktik dhamma. Namun ada satu kebiasaan Pak Wen yang selalu membuat orang bertanya-tanya. Beberapa malam, setelah vihara ditutup, Pak Wen berjalan sendirian ke arah kamar terkunci itu. Ia berdiri lama di depan pintu, memejamkan mata, melantunkan parita dengan suara sangat pelan. Lalu, beliau membuka kunci dan masuk sendirian. Tak ada yang tahu apa yang beliau lakukan di dalam. Namun setiap kali keluar, wajah Pak Wen tampak sangat lelah, seolah memikul beban yang berat. Beberapa tahun kemudian, Pak Wen wafat dengan tenang. Sejak hari itu, kamar tersebut tak pernah terbuka lagi. Penjaga baru. Beberapa tahun setelahnya, vihara memiliki penjaga baru bernama Anton. Ia bukan umat lama. Ia bekerja karena kebutuhan hidup. Awalnya, Anton tidak terlalu memedulikan kamar terkunci itu. Namun suatu malam, saat berpatroli sendirian, ia mendengar suara pelan dari arah sayap belakang vihara. Bukan suara langkah, bukan suara angin, melainkan suara seperti orang berbisik membaca doa. Anton mendekat, gembok masih terpasang, pintu tidak bergerak. Namun suara itu jelas terdengar dari dalam. Sejak malam itu, kejadian aneh mulai terjadi. Beberapa umat mengaku merasa pusing dan gelisah setelah meditasi di aula belakang. Seorang beku tamu pernah berhenti lama di depan pintu kamar itu dan berkata pelan, "Tempat ini masih menyimpan beban batin yang belum selesai." Anton sendiri mulai sering bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat pintu kamar terbuka sedikit dan mendengar suara pria tua berkata, "Aku sudah tidak di sini. Tapi apa yang kutinggalkan belum selesai." Pintu yang terbuka. Suatu sore, Anton menemukan buku catatan lama milik Pak Wen. Di halaman terakhir tertulis, "Kamar itu bukan tempat penyimpanan. Ia adalah tempat penahanan, bukan untuk tubuh, tapi untuk batin yang melekat." Malam itu, Anton mendengar bunyi logam jatuh. Saat ia tiba di sayap belakang, gembok kamar itu telah terbuka. Dengan gemetar, Anton melangkah masuk. Di dalam, hanya ada sebuah cermin tua. Saat ia menatapnya, ia melihat bayangan seorang pria tua berdiri di belakangnya, Pak Wen. Dengan suara tenang, bayangan itu berkata, "Aku menjaganya selama hidupku. Sekarang, giliranmu memilih." Anton berlari keluar dengan napas tersengal. Penjagaan yang berlanjut. Sejak hari itu, pintu kamar tersebut tak pernah bisa dikunci kembali. Vihara tetap ramai seperti biasa, namun beberapa orang mengaku merasa sangat berat jika berdiri terlalu lama di dekat sayap belakang. Dan setiap malam, Anton kini berdiri lama di depan kamar itu, melantunkan parita dengan suara pelan, seperti yang dulu dilakukan Pak Wen. Ia akhirnya mengerti, vihara itu bukan hanya tempat ibadah, melainkan tempat menjaga keseimbangan batin. Dan kamar di pojok itu bukan menyimpan makhluk, bukan pula menyimpan roh, melainkan sisa-sisa kemelekatan yang belum siap dilepaskan. Dan selama vihara itu berdiri,
seseorang harus tetap berjaga.